Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhayati dengan NIM 253211119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ragam bahasa Indonesia, yaitu salah satu materi penting dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Ragam bahasa menjadi hal yang sangat perlu dipahami oleh mahasiswa karena dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial, kita menggunakan bahasa dalam bentuk dan situasi yang berbeda-beda. Berikut penjelasan dari ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi memiliki peran untuk menyampaikan informasi, pikiran, gagasan, dan perasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun, bahasa yang digunakan manusia tidak selalu sama. Variasi atau perbedaan penggunaan bahasa terjadi karena adanya perbedaan situasi, keadaan, tujuan, dan media penyampaian. Oleh karena itu, muncullah yang disebut sebagai ragam bahasa. Secara umum, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya, seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, dan untuk keperluan apa komunikasi berlangsung. Berikut jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan situasi dibagi menjadi dua, yaitu ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi formal dan membutuhkan ketepatan struktur serta penggunaan bahasa baku. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata baku sesuai KBBI, menggunakan kalimat lengkap dan jelas, tidak menggunakan singkatan tidak baku atau bahasa gaul, mengikuti kaidah PUEBI. Contoh situasi penggunaan. Yang pertama, surat resmi dan surat dinas. Yang kedua, makalah dan karya ilmiah. Yang ketiga, rapat organisasi atau pidato upacara. Yang keempat, presentasi akademik. Ragam bahasa tidak resmi digunakan dalam keadaan santai atau informal. Ciri-cirinya menggunakan bahasa sehari-hari, boleh menggunakan bahasa gaul atau dialek daerah, struktur kalimat fleksibel. Seperti contohnya, percakapan dengan teman, chat WhatsApp, atau komentar media sosial. Yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan media penyampaiannya, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk ucapan atau suara. Ragam ini memerlukan intonasi, nada suara, ekspresi wajah sebagai pendukung makna. Contohnya seperti diskusi kelas, wawancara, telepon, ceramah, dan dialog langsung. Yang kedua ada ragam tulisan. Ragam tulisan disampaikan melalui bentuk teks sehingga memerlukan struktur kalimat yang teratur dan jelas. Contohnya seperti artikel, surat, buku, dokumen kerja, dan laporan penelitian. Dan yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Terdiri dari beberapa jenis antara lain, yang pertama ragam ilmiah. Digunakan dalam keperluan akademik dan penelitian, bersifat objektif, logis, sistematis, dan menggunakan bahasa baku. Contohnya, artikel majalah, artikel kesehatan, dan artikel sains populer. Yang kedua ada ragam jurnalistik. Digunakan dalam media massa untuk menyampaikan berita secara cepat, padat, dan menarik pembaca. Contohnya, berita koran, majalah, dan portal online. Yang ketiga ada ragam sastra. Digunakan dalam karya seni tulisan dan menonjolkan aspek estetika bahasa. Contohnya seperti puisi, novel, cerpen, dan drama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.